Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara jamaah Masjid Al-Arqam Badan Pusat Statistik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam keadaan sedang pada puasa, menunaikan ajaran anjuran Rasulullah SAW pada siang ini untuk bersama melaksanakan Saumu Ashura, puasa tanggal 10 Muharram. Alhamdulillah bapak-bapak, mudah-mudahan juga ibu-ibu terlihat cerah, ceria, segar, walaupun sudah tengah hari saat sedang lemas-lemasnya. Kita akan baca kembali pesan-pesan Rasulullah SAW kepada umatnya. Kali ini ketika saya bicara atau kasih judul pesan Nabi kepada umat manusia yang dalam bahasa Arab disebut An-Nas, maka melihat kontennya, umat manusia di sini adalah al-am urida bihil khas. Kira-kira begitu kata Dr. Taufik. Lafadznya umum tapi yang dimaksud adalah khusus, yakni orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini judul kita, bijaksana imami salat. Saya tidak bermaksud mengajarkan berenang kepada bebek, karena sudah pada pandai semua bebeknya. Tapi hanya menyampaikan pesan Rasulullah SAW. Barangkali di antara bapak-bapak ada yang kebetulan ditodong jadi imam, atau secara mendadak itu diminta jadi imam. Tolong perhatikan pesan Nabi SAW ini. An Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah inni la ata'akhkhar anis salati fil fajri. Diriwayatkan melalui Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang pria berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku terlambat sholat subuh. Di hadis yang lain, aku hampir tidak dapat jamaah subuh. Dari penjelasan yang saya baca, ini orang punya kebiasaan salat di masjid tertentu, kalau nggak salah di Masjid Kuba ini. Imamnya itu panjang bacaannya. Kita tahu panjang pendek bacaan itu subjektif. Bagi bapak-bapak mungkin baca surat Al-Ghasyiyah panjang pendek kira-kira. Hal ataka hadithul ghasyiyah, panjang apa pendek tuh? Pendek ya. Ada yang bilang pendek itu mah, tapi ada yang bilang benak aja panjang tahu gitu. Tapi saya kira akan ada kesepakatan berkenaan dengan panjang surat tertentu. Misalnya, siapa yang mengatakan surat Al-Baqarah pendek? Ini ceritanya imam ini. Sholat subuh bacaannya surat Al-Baqarah, dua rakaat itu adalah surat Al-Baqarah. Kalau Pak Haji Untung kan memang baca surat Al-Baqarah, tapi alif lam mim langsung ruku dia. jadi terasa banget pendek itu surat Al-Baqarah. Ini panjang. Jadi ini orang entah karena fisiknya lemah, entah karena mungkin tidak nyaman, akhirnya dia ngeles dulu Pak. Jadi tidak ikut berjamaah dulu subuh tuh. Melakukan apa aja dulu. Kalau di kantor misalnya salat zuhur nih, imamnya bacaan panjang gitu tuh, ngotak-atik apa dulu gitu.
Nanti ketika sudah separuh rakaat berjalan, baru dia muncul, lalu ikuti imam. Jadi separuh rakaat dia tidak ikut. Padahal yang diajarkan oleh Nabi adalah sholat berjamaah itu mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Seingat saya, di antara syarat kalau ingin salat berjamaah kita bisa menyingkirkan, menghanguskan, menghancur leburkan sifat kemunafikan dan membebaskan kita dari api neraka adalah antara lain adalah di samping sholatnya 40 hari, tapi juga harus mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Begitulah dia tidak sholat langsung mendapatkan takbiratul ihram imam, karena imamnya bacaannya panjang nian surat Al-Baqarah. Lalu apa komentar Rasulullah SAW? Jadi ini orang nggak dapat sholat subuh berjamaah di awal waktu mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Dia tidak bisa sholat berjamaah subuh di awal takbiratul ihram mimma yutilu bina fulanun fiha, karena fulan bacaannya panjang dalam salat subuh itu. Rasul bukan senang, marah. Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'aitu, kata Abu Mas'ud, aku belum pernah melihat Nabi ghadiba fi maudi, belum pernah melihat Nabi marah ketika memberikan ceramah, ujangan, nasihat, mau'idhah, kana asyadda ghadaban minhu yaumaidin. Belum pernah aku melihat Nabi semarah itu, melebihi marahnya pada hari itu. Mendengar ada orang bacaannya panjang sampai orang lain kemudian tidak mengikuti salat subuh berjamaah dari awal takbiratulnya ihram imam. Mana ini? Oh, ini ketinggalan. Salah animasinya. Tsumma qala, lalu beliau bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Itu yang saya maksud tadi. Meskipun katanya, lafadznya adalah annas, tapi yang dimaksud tentu saja orang-orang yang beriman, para sahabat Nabi. Al-am urida bihi al-khas. Lafadznya umum, tapi yang dimaksud adalah manusia. Inna minkum munaffirin. Kalau di antara kalian itu ternyata ada orang-orang yang bisa menjauhkan orang dari ketaatan kepada Allah. Orang-orang mestinya pada rajin sholat berjamaah, tapi karena ada orang yang panjang bacaannya dalam sholat, akhirnya nggak pada demen sholat berjamaah, nggak pada mau sholat di masjid. Doa panjang sholatnya, gue mules. Belum lagi kalau pipis nahan nggak kuat, mending di rumah aja. Itu yang Nabi bilang, inna minkum munaffirin, orang-orang yang menjauhkan jamaah kaum muslimin dari masjid, dari ketaatan kepada Allah, dari salat berjamaah. Karena itu kata Nabi, faman amman nas falyatajawwaz. Karena itu siapa yang mengimami jamaah salat, falyatajawwaz, bacaannya pendekkan aja. Nggak usah panjang-panjang, nggak usah Al-Baqarah sama Al-Imran dibaca bareng-bareng dalam 2 rakaat, kelenger-kelenger dah. Kalau saya memang nggak terbiasa sholat isya, sholat maghrib baca surat Al-Imran, karena ya nggak hafal gimana bacanya. Yang pendek aja, tapi juga maksud saya jangan pendek-pendek banget, bolak-balik kuliah kulhu aja. Setiap kali sholat tidak lepas dari trikul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu aja daur ulang. Ya panjangin dikit lah, sabbihisma rabbikal a'la lah, alam nasroh juga lumayan. Jangan panjang-panjang. Karena apa? Fa inna khalfahu, karena di belakang dia tidak semuanya orang-orang hebat, tidak semuanya orang-orang super. Ada yang lemah fisiknya, ad-dhaif,
wal kabir ada orang sudah sepuh, wadal hajah ada juga orang sedang punya hajat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, ini penjelasan hadis itu. Jadi Rasul SAW di samping beliau mengimami salat berjamaah, kan di Madinah ada beberapa masjid yang saya baca. Antara lain yang Bapak Ibu tahu adalah di samping Masjid Nabawi yang Nabi sendiri menjadi imam, ada Masjid Quba. Untuk mengimaminya kan Nabi nggak demonstratif gitu. Meskipun mungkin saja beliau bisa tubuhnya satu tapi nyawanya banyak gitu. Jadi imam di Masjid Nabawi juga, imam di Masjid Quba juga enggak. Jadi untuk di beberapa masjid, misalnya Masjid Quba, Nabi mempercayakan imamnya kepada sahabat. Salah satunya adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kebiasaan beliau adalah sering membaca surat-surat yang panjang. Demikian pula Ubay bin Ka'ab. Kira-kira apa menurut bapak-bapak? Mengapa para sahabat kalau mengimami sholat bacaannya panjang-panjang? Biar tambah banyak pahalanya. Itu maksudnya. Bukan sok pamer. Wah, gua hafal, orang pada hafal juga kok. Emangnya kita nggak pada hafal ya? Abdullah bin Mas'ud pernah ditegur oleh Rasulullah SAW karena bacaannya panjang-panjang. Maksud saya baca, ini surat Al-Baqarah dia baca kalau sholat subuh nih. Ubay bin Ka'ab juga pernah ditegur Rasulullah SAW karena bacanya panjang. Ini masjidnya nih. Ada yang apa? Masjid mana ini? BPS ya? Bukan? Kalau malam nggak kelihatan. Kalau bapak-bapak ke sana pasti hafal. Ini Masjid Quba ini. Jadi Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab ini imam di masjid ini. Diduga keras yang disebut oleh Nabi, yang dilaporkan oleh sahabat itu adalah ini. Terakhir, Ubay bin Ka'ab karena bacanya panjang. Sekali lagi, Ibnu Mas'ud yang biasa salat subuh, mengimami salat subuh, bacaannya surat Al-Baqarah. Ubay bin Ka'ab juga bacanya panjang-panjang. Semuanya diomelin sama Rasulullah SAW, diingatkan supaya tidak membaca surat yang panjang. Memang kalau subuh dianggapnya berbeda dengan salat-salat yang lain, sehingga para imam membacanya panjang-panjang. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, ini pelajaran dari hadis tadi. Bila kita sholat berjamaah, maka bacaannya, surahnya yang pendek aja. Karena kita harus paham. Di belakang kita bukan semuanya Superman. Bukan semuanya, ini nggak kelihatan ya. Ada Superman, ada American itu. Tidak semuanya Gundala, tidak semuanya sebutan dari gua hantu. Tapi di antara mereka ada yang kakek-kakek, ada juga yang ini dhaif nih, fisiknya lemah, tiap hari minum obat. Dia racun mulu, dia udah lemah fisiknya, minum obat mulu, obat kimia lagi. Ini yang paling banyak ini. Siapa tahu ada yang memang kebelat gitu, punya hajat atau punya keperluan, misalnya mau terbang. Modal orang-orang Depokan, saya sering dengar karena murid saya banyak orang Depok. Ampun deh kalau salat berjamaah katanya. Mungkin bacanya pendek tapi bagi dia panjang. Jadi ngejar kereta sementara imamnya bacaannya Gusti teingat An-Najm, Tabarok. Kalau bahasa Jepangnya itu saat sholat udah elekesekeng. Do you know elekesekeng? Nggak bisa diem itu kakinya, badannya dah. Nunggu ini imam kapan selesainya gitu. Sekali lagi, jangan terlalu pendek tapi juga jangan terlalu panjang. Inilah pesan Rasulullah SAW yang layak untuk kita perhatikan karena menyangkut jamaah. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, ini hadis yang kedua yang kita akan baca hari ini. Kalau tadi urusannya berkenaan dengan kalau jadi imam, sekarang jadi makmum. Jadi sekali lagi, ketika Rasul mengatakan An-Nas, ini artinya orang yang beriman, para sahabat.
An Anas radhiyallahu anhu qala Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Diriwayatkan melalui Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, satu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam mengimami salat kami. Falamma qada shalah, ketika beliau selesai salat, aqbala alaina biwajhihi, beliau menghadap kepada kami dengan mukanya, faqala, dan bersabda, lah tinggalan tuh pasti itu. Oh, tinggalan Pak. Ini imamukum, di kertas tertulis, ini tidak masukin. Ayuhan nas, ini imamukum, wahai manusia, aku ini imam kalian. Fala tasbiquni biruku', karena itu jangan dahului aku ruku, jangan dahului aku sujud, jangan dahului aku berdiri, dan juga jangan dahului aku baca salam. Kenapa? Fa inni arakum amami wa min khalfi, karena aku melihat kalian di depanku, di belakangku. Nabi sepertinya dikasih spion oleh malaikat Jibril. Jadi meskipun menghadap ke kiblat, ke depan, tapi yang di belakang beliau kelihatan benar siapa yang mendahului dan siapa yang tidak mendahului. Diberitahu lewat alat khusus oleh malaikat Jibril. Kemudian beliau bersabda, "Tsumma qala walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman tangannya, la ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Bila kalian melihat apa yang kulihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam bahasa Arab baik di Al-Quran maupun hadis ada titik-titik temu penggunaan kalimat pengandaian, yaitu ada 3 ya kalau di Quran itu, dan di hadis juga banyak seperti itu. Kalimat pengandaian, ada yang menggunakan kata yang paling mungkin akan terwujud adalah menggunakan kata idza. Coba antum lihat di Al-Quran, kalau pakai idza semuanya terwujud. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila kiamat terjadi, insyaallah terjadi. Idza jaa nasrullah, bila telah datang pertolongan Allah, pakai idza, dan alhamdulillah terwujud pertolongan Allah. Idza zulzilatil ardu, itu semuanya kalau kalau di bahasa Inggris apa istilahnya itu? Possibility-nya itu 100%. Probable, possible, terus ada lagi impossible. If it rains, I'll stay home. Nah, kata if it rains itu mirip-mirip dengan idza tadi itu. Terus yang kedua pakai in, 50-50. Bisa terwujud, bisa tidak terwujud. In. Yang paling sering menunjukkan tidak mungkin adalah pakai lau. Kalau bapak-bapak ingat, kira-kira kalau di bahasa Indonesia nggak terlalu jelas itu kalimat itu, pakai pengandaiannya apa, tapi mirip-mirip lagu Inka Kristi gitu. Andai dipisah laut dan pantai, itu land dan pantai. Kalau pakai bahasa Arab itu pasti pakai laut. Di Al-Quran juga gitu. Jadi ketika Nabi mengatakan lau ra'aitum ma ra'aitu, bila kalian melihat apa yang aku lihat, kalian akan banyak menangis, sedikit saja tertawa. Para sahabat penasaran. Apa? Wa ma ra'aita ya Rasulullah? Apa yang kau lihat? Nabi menjawab, ra'aitul jannah. Aku melihat surga. Aku melihat surga. Ini kayaknya ada yang salah filenya ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
di bagian akhir ini Nabi ngajarkan kepada kita, meskipun tidak bisa melihat surga, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan surga untuk kita. Allah juga telah menciptakan neraka, mudah-mudahan bukan untuk kita. Karena itu berupayalah untuk sedikit saja tertawa, lalu banyak-banyak menangisi dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita itu. Oh, ini salah ini. Oh, benar. Jadi tidak nyambung. Kayaknya belum dihapus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terpaksa kita nggak pakai laptop dulu. Jadi hadis ini menegaskan kepada kita, apabila kita jadi makmum, jangan mendahului imam. Ada 4 kondisi. 4 kondisi makmum pada imam. 1, makmum mengikuti segera apa yang dilakukan oleh imam. Imam takbir, dia segera takbir. Imam ruku, dia segera ruku. Kedua, menyamai imam. Imam belum dia dan imam bersama-sama bareng-bareng ruku, bersama-sama bareng-bareng i'tidal. Ketiga, telat dari imam. Barangkali bapak-bapak ada yang pernah mengikuti umroh Ramadan, program umroh Ramadan, yang salah satu targetnya adalah sholat tarawih berjamaah di Masjidil Haram. Itu bacaannya kan lumayan panjang. Saya dengar 1 malam 1 juz. Kalau di Indonesia 1 malam 1 juz itu bisa digabung-gabungkan dengan yang lain. Sholat malamnya juga, tapi tarawihnya paling 1 lembar gitu. Kalau di Masjidil Haram panjang. Supaya dia tetap kuat, maka imam takbir, dia duduk dulu. Nanti ketika udah dianggap sebentar lagi dia mau ruku, baru dia bangun ke takbir. Nah, itu terlambat banget dari imam. Nah, yang keempat adalah mendahului imam. Rasul SAW mengingatkan kita, bila jadi makmum jangan sampai mendahului imam, baik ruku, sujud maupun salamnya. Dalam salah satu hadis, orang yang mendahului rukunya imam, maka dia akan diubah mukanya, wajahnya, kepalanya dengan kepala himar. Ama yakhshalladzi sabaqal imam fir ruku au ayyarka an yarfa ra'sahu qabla al imam an yuhawwila ra'sahu ra'sa himar. Tidak takutkah orang yang bangkit dahulu dari ruku sebelum imam, dirubah mukanya oleh Allah, dirubah kepalanya oleh Allah menjadi kepala himar. Na'udzubillahi min dzalik. Pertanyaannya, kalau bapak-bapak salat berjamaah mendahului ruku imam, pertanyaannya sah atau tidak sah? Kita bangun nih dari ruku, i'tidal, sebelum imam i'tidal, sah atau tidak sah? Saya kaget juga baca dari para ulama, ternyata mereka mengatakan tidak sah, kecuali balik maning ke posisi semula lalu mengikuti imam. Seperti tadi kasusnya, Sami Allahu liman hamidah, imam belum, udah batal nih. Dia bisa cancel tuh pembatalan sholatnya dengan balik lagi ke ruku, baru ngikuti imam. Sah sholatnya. Andai kata dia lanjutkan, udah batal tuh sholatnya. Kenapa bisa batal? Begitu keras ancaman Rasul SAW pada orang yang mendahului imam, baik ruku, i'tidal, sujud, apalagi salam. Karenanya kita ingatkan lagi untuk
tidak mendahului imam. Kasusnya misalnya ini nih, mic. Ya apa boleh buat kalau mic-nya lepas, mic-nya nggak jalan. Ini yang repotnya yang bagian bawah ya Pak Haji. Nah, bismillah tuh dah. Kondisinya udah darurat udah. Ya berharap mudah-mudahan tidak mendahului imam. Sekali lagi, apabila mendahului imam, segera balik ke posisi awal mengikuti imam, tidak mendahului imam. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, sementara 2 hadis dulu yang kita bahas pada siang ini, meskipun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan keagamaan kita, khususnya dalam rangka menjadi imam dan menjadi makmum, tidak menjadi imam yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW, dan tidak menjadi makmum yang besok kepala kita akan dirubah oleh Allah pada hari kiamat dengan kepala himar. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.